Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد معاشر muslimin jamaah Masjid Mujahidin, para pendengar siaran dakwah Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita teruskan kajian kita dalam rangka memahami lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat dalam ayat-ayat Al-Quran. Surat Al-A'raf, surat nomor 8 ayat 52 sampai dengan ayat 53 pada halaman 263, yaitu buku kecil kita ini. Sebelum kita mengenal lafaz-lafaz yang ada dalam ayat-ayat ini, kita mau tilawat dulu dalam rangka mencari ridha Allah, seraya mengharapkan pahala dari sisinya untuk perbekalan kita hidup di dunia dan akhirat ini. Walaqad ji'nahum ayat 52, ayat 53, hal yanzuruna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hal yanzuruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mal غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Sadaqallahul azim. Dua ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk dan rahmat bagi
golongan orang-orang yang beriman. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, Quran itu dinyatakan sebagai huda, petunjuk, disampaikan sebagai rahmat, kasih sayang, dan Al-Quran itu juga syifa, obat, penyembuh atau kesembuhan. Yang kesemuanya itu adalah tujuan daripada Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Malak Jibril kepada para Rasul untuk disampaikan kepada umat-umat yang mau beriman. Sebetulnya ayat-ayat ini untuk semua manusia, tapi tidak semua manusia mau terima. Yang mau menerima itulah yang mendapatkan petunjuk dan mendapatkan rahmat. Mari kita kenal makna lafaz-lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ji'nahum bikitabin. Walaqad, dan sungguh la dengan qad itu artinya sama. Jadi walaqad itu ada 3 lafaz. Wa, la, dengan qad mempunyai arti sendiri-sendiri. La dengan qad artinya sama, yaitu harfu takkid untuk menguatkan. Ji'nahum, ji'na, kami telah mendatangkan hum kepada mereka. Fi kitabin, dengan sebuah kitab, yakni Al-Quran, kitab-kitab samawi. Fassalnahu, kami jelaskannya, kami merincinya, kami menjelaskannya ala ilmin, berdasarkan ilmu pengetahuan. Artinya petunjuk-petunjuk Allah itu dijelaskan oleh Allah melalui para Rasul sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sebagai huda, petunjuk, warahmah, dan sebagai rahmat, rahmat, nikmat, kasih sayang. Jadi Al-Quran itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Orang yang banyak tilawat Al-Quran, memahami Al-Quran, banyak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Liqaumin, bagi kaum atau orang-orang yu'minun, orang-orang yang beriman. Al-Quran yang berisi huda dan rahmat ini oleh Allah diturunkan, oleh para nabi disuruh menyampaikan kepada umat-umat yang ada pada lingkungan dan zaman tiap-tiap Rasul. Yang mau menerima inilah namanya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman menerima petunjuk Allah ini, maka hidupnya ada rel. Tapi hidup itu berjalan. Ada ibarat bahwa hidup di dunia ini ibarat orang musafir, orang yang bepergian. Bepergian itu dari tempat ke tempat yang lain. Nah, hidup manusia di dunia ini bepergian ke tempat yang amat jauh dari hidup, mati, dan hidup lagi. Nah, ini jalannya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari jalan sendiri-sendiri, tidak sampai ujung nanti. Sebab yang mencipta alam ini Allah. Yang memberi petunjuk jalannya menuju hadiratnya, ya harus dia sendiri.
orang lain tidak bisa. Jangankan memberi petunjuk orang lain, petunjuk dirinya sendiri tak mampu manusia. Perhatikan dalam kehidupan ini, hukum-hukum atau undang-undang konun atau aturan-aturan yang dibuat manusia untuk manusia, andai kata benar sementara, Pak, dan di lingkungan tertentu, dan kebanyakan tidak berhasil. Para jamaah yang terhormat, undang-undang anti korupsi konsekuensinya itu jelas ada, tapi buatan manusia untuk di Indonesia. Apakah bisa ditahan semua orang-orang yang korupsi? Apakah korupsi itu bisa diberantas? Padahal undang-undangnya ada, Pak. Yang melaksanakan undang-undang yaitu dari pihak kejaksaan, kepolisian, pengadilan, ada mahkamah tinggi, ada mahkamah agung, dan malah sekarang dikait dengan KPK. Tapi tidak tuntas-tuntas. Kenapa? Peraturan dibuat oleh manusia untuk manusia, lain dengan peraturan Allah untuk manusia. Kalau mau menerima, dia dapat petunjuk. Dan berjalan hidup ini nanti akan sampai pada tujuan yang terakhir. Di samping itu, selama menerima petunjuk Al-Quran itu, dia dapat kasih sayang, rahmat. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di dunia ini hanya satu, Pak. Allah punya rahmat 100. Diturunkan untuk di dunia buat segala makhluk yang hidup, ini baru satu. Namun yang satu ini ada yang memperoleh banyak, ada yang memperoleh cukupan, ada yang memperoleh sedikit, dan ada yang tidak sama sekali. Karena apa? Rahmat yang satu di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan si fulan beriman atau tidak. Hewan juga diberi berakal atau tidak. Tergantung aturannya. Untuk memperoleh rahmat yang satu ini harus berusaha, ikhtiar. Nah, yang 99 oleh Allah ditangguhkan, yaitu besok untuk kehidupan yang amat panjang dan tidak terbatas, yaitu kehidupan di akhirat. Itu hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Yang tidak beriman justru mendapatkan konsekuensi siksa. Khusus untuk orang-orang yang sedang menunaikan ibadah haji, Allah menurunkan 120 rahmat, 60 rahmat yaitu untuk orang-orang yang tawaf di Ka'bah, yang 40 rakaat untuk orang-orang yang sholat di Haramain, yang 20 rahmat untuk orang-orang yang menyaksikan sholat tawaf di Ka'bah. Itu keuntungan orang yang menunaikan ibadah haji, Pak. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini jelas orang kalau menunaikan ibadah haji mesti beriman, Pak. Tinggal ikhlasnya. Ikhlasnya betul-betul labbaik la syarika lak atau tidak. Aku memenuhi panggilanmu untukmu ya Allah, dan aku berjanji tidak menyekutukan engkau. Itu pernyataan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Labbaik la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu agar aku tidak menyekutukan kamu. Tapi kira-kira orang yang sedang menunaikan ibadah haji itu mungkin masih ada penyakit-penyakit yang berindikasi syirik, karena tidak dimengerti maknanya labbaik la syarika lak.
Dari ayat 52 tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kitab ini diberikan kepada manusia yang mau terima. Yang tidak mau menerima ini kadang-kadang bukan karena benci dengan Al-Quran, Pak, tapi lebih mengutamakan aturan-aturan leluhur, ya. Tradisi nenek moyang. Karena mengikuti tradisi nenek moyang, sehingga petunjuk Allah itu dianggap nomor sekian, mengutamakan yaitu tradisi-tradisi dari leluhur mereka. Leluhur ini umumnya adalah orang musyrik, Pak. Mereka menyembah berhala, mengagung-agungkan kuburan. Kuburan itu tempat orang mati itu, Pak. Kalau alam kubur berbeda, Pak. Ini. Nah, mereka sudah merasa mendapatkan pelindung. Yang aku sembah sebagaimana yang disembah oleh leluhur kami, itulah besok yang akan beri pertolongan kepada kami. Akan diterangkan ayat berikutnya. Sehingga mereka melupakan petunjuk-petunjuk Allah, karena merasa sudah punya jalan yang diperoleh, yang dicontoh dari tradisi leluhur kita. Para jamaah yang terhormat, tradisi itu kalau tidak bertentangan dengan keimanan, boleh-boleh saja. Nenek moyangku orang pelaut, kita niru pelaut, boleh. Ini tidak ada urusan keyakinan. Tetapi kalau tradisi atau ajaran suatu agama yang bukan agama samawi, suatu hari dinyatakan ini hari tertentu. Kalau orang meninggal dunia hari ketiga pulang. Itu bukan ajaran Islam, Pak, tapi ajaran Hindu. Masih banyak dipercaya orang Islam? Karena 3 hari lalu dibuatkan macam-macam makanan yang sekarang diubah menjadi sodako. Sodako ditempatkan pada hari yang dipercayai oleh orang Hindu, yang orang Islam tidak boleh mengikutinya. Man tasyabbaha minhum man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang mempercayai tradisi agama lain, hukum agama lain sama dengan mereka. Bagaimana itu kalau kami sulap? Dibacakan tahlil, dibacakan Quran, dibacakan Yasin. Itu kan baik. Tidak semua baik itu mesti harus dibaca di tempat yang terlarang. Membaca Quran di tempat buang air kan dilarang, Pak. Loh, Quran kan bagus, tapi dilarang. Membaca Quran di tempat potongan hewan itu dilarang. Qurannya baik, tetapi dibaca di situ dilarang. Membaca tahlil baik, membaca Yasin baik, tapi ditempatkan pada hari yang dibiasakan oleh hukum-hukum Hindu. Itu namanya mencampur yang hak dengan yang batil. Wala taksumul haqqa bil batili. Ya, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau mencampur aduk yang baik dengan yang buruk. Nah, ini semuanya fassalnahu ala ilmin, diterangkan oleh Allah sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia. Semua petunjuk Allah, baik petunjuk secara keimanan atau petunjuk-petunjuk hidup secara muamalah, ini semuanya kalau Allah yang memberikan itu petunjuk. Kalau tidak dilakukan, kalau tidak dipercayai, sementara hidup di dunia ini ditangguhkan oleh Allah. Kalau tidak mau ikut, nanti mau ikut atau tidak. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditentang oleh orang-orang Taif. Orang-orang Taif ketika kedatangan Nabi untuk dakwah, anak-anak kecil disuruh mempermainkan Muhammad, disuruh melempari
sampai Nabi kakinya luka. Saat itu Malak Jibril datang. Apa engkau tidak mohon kepada Allah supaya gunung ini diangkat dan dihancurkan kepada kaum yang melecehkan kamu ini? Nabi bilang, oh jangan, karena kaum ini belum tahu. Nanti kalau tahu kan tidak demikian, malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaumku karena mereka tidak tahu. Nah, jadi orang menolak petunjuk itu karena tidak tahu, Pak. Tidak tahu itu mungkin karena mereka melupakan, atau mereka merasa sudah punya petunjuk dari nenek moyang mereka, sehingga petunjuk Allah itu dianggap remeh. Aku sudah punya petunjuk. Nah, yang demikian ini dikatakan orang-orang yang nantinya akan mendapatkan konsekuensi dari keingkaran mereka. Mereka mendustakan petunjuk-petunjuk Allah. Sekarang nggak apa-apa, tapi besok akan terbukti bahwa petunjuk Allah ini yang benar untuk kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Mari kita baca terjemahan sifat-nya ayat 52 yang tulisannya hitam itu. Dan sesungguhnya telah kami datangkan sebuah kitab kepada mereka. Kami jelaskannya atas dasar ilmu pengetahuan, menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang sudah merasa punya petunjuk dari kakek moyang mereka, itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor 43 ayat 23. Mereka ketika diberi petunjuk, ini petunjuk Allah, ini rahmat dari Allah, apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, bapak ini maksudnya nenek-nenek moyang, kakek moyang, untuk menganut suatu agama, di sini tradisi. Dan sesungguhnya kami akan mengikuti jejak mereka. Jadi lebih dianggap lebih benar petunjuk nenek moyang mereka daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Nah, tradisi-tradisi zaman kuno, Pak, ini anak muda-muda kan sudah tidak mau. Ini. Kenapa mereka sekarang menggunakan akal tidak realis? Tapi petunjuk Allah itu ala ilmin, sesuai dengan realita, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kapan saja petunjuk itu, di mana saja bagi yang mengikutinya menguntungkan kehidupan di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Ayat 53. Hal yanzuruna illa ta'wilahu. Hal, apakah yanzuruna bimana yantadiruna, Pak? Apakah mereka menunggu-nunggu illa ta'wilahu, kecuali kesungguhan kejadian telah sungguh terjadi. Mereka menunggu-nunggu, Pak. Katanya ada kiamat. Sejak dulu kapan terjadi? Sampai saya sudah tua begini udah kiamat-kiamat. Mereka tidak mengerti bahwa kiamat itu dirahasiakan oleh Allah kapan jadinya. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Bahwa kiamat itu akan terjadi, tidak diragukan lagi. Tapi orang itu cuma menunggu kapan sih kiamat itu. Sejak dulu sampai sekarang kok tidak pernah datang. Kiamat itu dirahasiakan oleh Allah. Nanti kalau datang, didatangkan oleh Allah mendadak, Pak. Orang pada terkejut.
andai kata ada orang hamil, anaknya keguguran, saking kagetnya. Nah, apakah kau menunggu-nunggu kecuali besok kalau sudah terjadi baru percaya? Ada hari kiamat. Apa di kiamat itu? Apalagi kata ada hari bangkit. Masa orang sudah campur tanah kok dibangkitkan kembali? Mana bisa? Itu kan manusia, Pak. Allah itu kan pencipta, Khaliqul alam, Rabbul alam, Mudabbirul alam, yang mencipta alam, yang mengatur alam, yang memelihara alam. Ketika ada dikatakan wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, Allah akan membangkitkan mereka dari alam kubur. Ini. Nah, di dalam surat Yasin baru terkejut diterangkan itu. Man ba'atsana min marqadina hadza. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami ini? Baru. Apa itu berantakan karena terjadi. Dulu hanya menunggu-nunggu, setelah terjadi baru oh iya. Mari kita lanjutkan ayat 53. Kalau kamu udah berdoa, kini saatnya kamu Yauma ya'ti ta'wiluhu, yauma pada suatu hari, ya'ti ta'wiluhu, datang kejadian yang sesungguhnya, yaqul, baru mereka berkata, alladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Mereka berkata, alladzina nasuhu, orang-orang yang melupakannya. Jadi orang tidak mau menerima petunjuk Allah itu mungkin karena tidak menggapai, Pak. Melupakannya. Ada petunjuk dianggap angin lalu. Akan terjadi kiamat. Kapan kiamat itu? Itu melupakan, melengahkan. Min qablu, dari sebelumnya atau dahulu. Ya, mereka setelah menemukan kenyataan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah ini datang, mereka baru berkata, kami dulu melupakan sebelumnya. Qad ja'at rusul rabbina, padahal telah datang utusan-utusan Rabb kami. Qad, sesungguhnya, ja'at, telah datang rusul rabbina, rasul-rasul Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Baru percaya, Pak. Ketika masih di dunia, mereka mengabaikan saja. Lebih baik memegang teguh apa-apa yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami, karena itulah besok yang akan beri pertolongan kepada kami. Ternyata kalau kiamat itu datang, hari bangkit itu tiba, baru mereka, wah, dulu rasul-rasul yang datang kepada kami ini benar. Kekecewaan di waktu itu kedaluarsa, Pak. Tidak mungkin akan diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain ada yang menyatakan, kalau demikian ya Allah, kembalikan kami ke dunia sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa engkau tidak mengembalikan kami atau memberi tangguh waktu sebentar saja? Fa'asaddaqa wa aku minal. Aku akan benarkan rasul-rasul yang datang itu, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi kedaluarsa, Pak. Pernyataan begitu itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, dikembalikan. Ada yang saking takutnya menghadapi apa yang mereka terima, yaitu azab. Rahmat lawannya azab, Pak. Sampai ada yang rela. Ya laitani kuntu turaba. Wahai celaka aku, wahai Tuhan, kalau akan begini kejadiannya, saya lebih baik jadikan debu biar diinjak-injak oleh siapapun. Pernyataan seperti itu hanya kekecewaan, Pak.
Dan apa? Dulu melupakan, dulu yaitu meremehkan, bahkan mereka itu laiban walahua, main-main dengan agama, melecehkan. Ayat yang lalu, siapakah itu orang kafir? Yaitu alladzina takhadhu dinahum laiban walahua, kan kemarin begitu. Nah, fahal lana min syufa'a, maka apakah bagi kami ada penolong-penolong? Kalau sudah begini ini, apa berhala-berhala yang kami sembah dulu akan memberi pertolongan? Apakah kuburan-kuburan si fulan yang kami agungkan itu akan datang menolong kami? Allah Subhanahu wa taala kok menerangkan, tafsirnya menerangkan berhala dan kuburan. Kan banyak orang yang tabu sekali dengan kuburan, Pak. Ini kuburan itu diziarahi boleh, Pak, atas dasar perintah Rasul. Zurul kubur fa innaha tudzakirul mauta. Ziarahlah ke kubur, kamu akan ingat mati. Kalau ziarah kubur pamitan, kadang-kadang ada orang mau pergi haji, Pak, pamitan orang di kubur itu. Padahal pernyataannya labbaika la syarika lak. Haji itu bepergian, Pak. Bepergian apapun selain pergi haji disuruh muwadaah, berpamitan. Tapi berpamitan dengan keluarganya, dengan temannya, tetangganya. Jangan pamitan kepada kuburan. Oke. Barangkali masih ada orang mau pergi haji, tapi pamitan dulu ke Sunan sana, Sunan sana, Sunan sana. Aweh barokai. Padahal pernyataannya labbaika la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu dengan tidak menyekutukan engkau. Nah, oleh karena itu, siapa yang belum haji, Pak? Nanti kalau mau haji, ilmu loh. Betul-betul ilmu manasik dikuasai betul. Jangan sampai la syarika lak itu akan hapus karena perbuatannya yang keliru. Ini. Fayasfa'u lana. Apakah dulu yang kami sembah, yang kami harapkan untuk menjadi penolong, fayasfa'u lana, apakah mereka memberi pertolongan kepada kami? Syafaat itu pertolongan, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memohonkan pertolongan kepada Allah, tapi tidak sekarang, Pak. Besok kalau sudah di padang mahsyar. Ini. Kalau Nabi masih hidup, mohon didoakan, bisa, Pak. Mohon didoakan orang yang masih hidup, itu boleh. Zaman Rasul masih hidup, ya Rasul, doakan kami sembuh dari penyakit kami. Boleh, karena apa? Masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, tidak ada yang meminta kepada Rasul untuk mendoakan. Termasuk kepada orang-orang yang soleh, mohon didoakan, ibu kamu baru meninggal dunia, mohonkan ampun kepada Allah. Itu boleh. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia, jangan dimintai untuk berdoa. Nah, disinilah pengetahuan agama yang sebenarnya. Atau kami dikembalikan. Ya Allah, karena kami menghambat pertolongan dulu yang kami sembah karena tidak mungkin. Sekarang kami ingin dikembalikan. Fana'mal, saya akan beramal ghairal ladzi kunna na'mal, yaitu kami akan beramal tidak seperti apa yang kami amalkan dulu, yaitu ingin mengikuti perintah-perintah Rasul, petunjuk-petunjuk Rasul. Fa na'malu ghairal ladzi kunna, kami akan beramal selain kunna na'mal, sebagaimana yang kami dulu beramal. Dulu pamitan kepada kuburan. Dulu yaitu mengadakan satu upacara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kalau aku dikembalikan, tidak akan saya lakukan seperti itu. Kapok aku, tapi tidak bisa, Pak, begitu itu. Waktu berjalan terus, tidak akan mundur. Qad khasiru, akhirnya qad sungguh khasiru, mereka merugikan anfusahum, diri mereka sendiri. Minta kembali tidak bisa, Pak. Minta kembali hidup ke dunia lagi tidak bisa. Sebab apa?
di dunia ini hukum kalau sudah meninggal tidak hidup lagi kecuali besok kalau hari berbangkit. Sehingga ada pepatah wong mati ora ubah nek ubah medeni bocah. Kalau ada orang mati tangi ikut jerangkong jenenge Pak. Sehingga ada kepercayaan orang mati hari ketiga pulang, hari ketujuh pulang, hari ke-40 pulang. Itu kepercayaan Hindu. Kita ini Islam. Jangan menggunakan itu. Gunakan Islam. Petunjuknya nyata dan petunjuknya itu dengan ilmu, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Qad khasiru anfusahum. Akhirnya mereka betul-betul merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan telah lenyap anhum dari mereka. Belajar dia sesat, Pak. Tapi maksudnya di sini telah hilang anhum dari mereka. Maka yaktarun, apa-apa yang telah mereka ada-adakan. Jadi orang-orang yang tidak menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah itu berarti mengada-ada, Pak. Petunjuknya bukan dari pencipta, tapi petunjuk dari nenek-nenek moyang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, waktu telah akan masuk Isya, kita baca terjemah bebasnya, Pak. Halaman 264. Ayat 33. Apakah mereka hanya menunggu-nunggu kesudahan kejadiannya? Diberitahu besok ada kiamat, diberitahu besok ada nikmat kubur, ada siksa kubur, diberitahu besok ada hari bangkit, hidup di mahsyar. Mereka menunggu-nunggu, kok tidak datang-datang? Ya. Apakah mereka hanya menunggu-nunggu kedatangan kejadiannya? Di hari kejadiannya itu datang, berkatalah orang-orang yang melupakan dahulu. Ketika dulu diberitahu, mereka mengenteng-entengkan, melupa-lupakan. Nah, termasuk orang yang melupakan sholat, Pak, itu. Ini. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran. Padahal kami dulu dengar ada Rasul datang membawa hak, membawa kebenaran. Tapi aku lupakan, aku remehkan. Saya tidak peduli itu. Lebih baik berpegang teguh kepada tradisi nenek-nenek moyang mereka, atau mengikuti ajaran-ajaran agama wad'i, agama buatan manusia, Pak. Di dunia ini ada agama samawi, ada agama wad'i, Pak. Agama samawi yaitu agama dari atas yang diturunkan dari Allah, dan agama samawi itu ada yang diselewengkan oleh umatnya, ada yang masih lurus millah Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada agama wad'iyah, agama buatan manusia. Nah ini. Disinilah yang sesungguhnya telah datang kepada Rasul-Rasul dari Tuhan kami membawa kebenaran. Maka apakah bagi kami pemberi syafaat akan memberi pertolongan kepada kami, ataukah kami dikembalikan ke dunia? Lalu kami akan beramal lain daripada yang dulu aku amalkan. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan telah lenyap dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Yang mereka perbuat dengan mengada-ada itu pada waktu kejadian Allah telah menjadikan hari kiamat. Dulu lenyap semuanya, berhala-berhala mereka lenyap, yang mereka minta di sana lenyap semuanya. Sebab semua yang ada ini kullu syai'in halik illa wajah. Apa yang ada di alam ini makhluk halikun, akan mengalami kebinasaan, illa wajah, kecuali Allah. Nah, kekecewaan seperti itu tidak bisa ditebus. Para jamaah yang terhormat, mari kita baca kesimpulannya. Nah, kesimpulan ini kami akan mengikuti para ahli tafsir. Yang pertama kesimpulannya, Al-Quran diturunkan oleh Allah cukup jelas dan terang dan gamblang. Bahasa Jawanya cetha tur welo-welo.
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir tidak mau mempercayai Al-Quran dan tidak mau mempercayai Rasul-Rasul Allah, pasti akan menemui akibat yang tidak baik, yaitu hukuman Allah atas kedurhakaan mereka di dunia kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, orang-orang kafir itu menyesal dan baru merasa rugi, sebab seperti dari berhala-berhala yang mereka sembah dulu atau yang disembah oleh nenek moyang mereka yang mereka tiru, ternyata lenyap, tidak ada apa-apanya. Ini kesimpulan dari dua ayat yang kita baca, ayat 52 dan 53. Para jamaah yang terhormat, berikutnya nanti ayat 54 itu menerangkan Allah Maha Pencipta. Oleh karena itu Allah yang mencipta, kalau Allah yang buat peraturan mesti benar. Kalau peraturan itu dibuat oleh manusia, manusia ngatur manusia, bisa benar, tapi sementara, Pak. Di tempat yang lain benar, di tempat yang lain lagi tidak benar. Kalau aturan Allah itu akan berlaku menurut kehendak Allah, dan manusia tinggal sami'na wa ata'na. Manusia banyak diberi kebebasan, Pak, untuk kehidupan di dunia ini. Untuk urusan dunia lakukan kalau tidak ada larangan. Untuk beribadah jangan dilakukan kalau tidak ada perintah. Rumusnya demikian. Kalau tidak ada perintah lalu dilakukan, itu namanya mengada-ada. Itulah yang dinamakan tentang bid'ah, menjalankan suatu ibadah yang sebetulnya tidak ada, menambah atau mengurangi. Ini nanti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, saya sedikit dalam satu pengajian di tempat yang lain ditanya, Pak, manusia itu katanya punya dulur papat, Pak. Loh, saya tanya kepada panjenengan, siapa dulur papat itu? Kalau saya dengar lagi, menungso iku duwe dulur papat 5 badan. Badan itu termasuk hari-hari yang lahir, itu namanya dulur, Pak. Tapi di dalam ilmu kesehatan kan dapatkan hari-hari itu. Itu tidak boleh dibuat sembarangan. Apa betul begitu, Pak? Saya tidak tahu, Pak. Yang saya dengar itu adalah kepercayaan yang tidak berdasar dari Allah. Nah, karena kita ini Islam, ya tidak mempercayai seperti itu. Manusia dulurnya ya dulur kandung itu, laki atau perempuan yang lahir dari satu rahim itu saudara. Dulur papat 5 badan saya tidak tahu, Pak. Itu ada Jawa, Pak, itu. Tidak tahu di luar Jawa apa ada gitu, Pak. Menungso duit dulur papat 5 badan. Oleh karena itu, siapa kalau sakit, orang Jawa kan biasa ada hari-hari itu kan dipendem, Pak. Diwadahi kendil, ditutup, ditimbul dengan tanah, lalu selama 40 hari diberi penerangan. Kalau di desa diberi lilin, Pak. Kalau di sini diberi lampu yang kecil itu. Kalau sakit, ambilkan layonnya, gunakan obat. Apa betul begitu? Bapak-bapak kalau sakit diobati dengan pendeman dulur itu mau hari-hari itu. Saya punya anak 6, Pak. Hari-harinya tidak pernah saya bawa pulang. Ya saya serahkan ke rumah sakit terserah. Apa Pak? Apa dibuat? Ya terserah, Pak. Ini kan tidak ada kepentingannya dengan kami. Nah, itu kepercayaan dari nenek moyang, diagung-agungkan. Menurut kepercayaan nenek moyang, hari-hari harus dimandikan, Pak, itu. Dan diberi mainan-mainan supaya dulur ini nanti main-main sendiri ketika ditanam di dalam kendil itu. Ada yang dibuang ke lautan supaya nanti anaknya menjadi orang yang jajah beso milangkori. Ada yang begitu. Nah, itu kepercayaan nenek moyang. Itu jangan, kalau orang sudah Islam, tinggalkan itu semuanya. Semua kepercayaan yang bukan dari Allah tinggalkan. Ikuti semua
apa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala nanti akan untung. Karena apa? Nanti akan mendapati kejadian itu kalau sudah datang pada saatnya, sehingga orang tidak kecewa. Para jamaah yang terhormat, nanti ayat 54 akan kita sampaikan pada majelis yang akan datang insyaallah. Jadilah kita ini pecinta ilmu. Sifat orang pecinta ilmu ingin tahu yang satu, tahu yang satu ingin tahu yang lain. Sudah tahu ayat 52, 53, ingin tahu ayat 54. Itu sifatnya orang yang pecinta ilmu. Jangan kemudian cukup saya tahu ini saja sudah, tidak usah yang lain. Itu beku nanti. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk thalabul ilmi dan menjadi pecinta ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.